Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasyifatona Nadira dengan NIM 2350191079 akan menjelaskan tentang isolasi flavonoid dari daun teh hijau. Berikut topik yang akan dibahas. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam lagi, kita itu harus paham juga sebenarnya flavonoid itu apa sih? Flavonoid itu merupakan senyawa metabolis sekunder yang termasuk dalam golongan senyawa fenolik. Dia itu terdiri dari gugus glikon dan aglikon. Nah, flavonoid ini banyak ditemukan di tumbuhan seperti halnya pada daun teh hijau. Senyawa ini itu memiliki kerangka dasar C6, C3, dan C6 terlihat pada gambar di sebelah kanan. Kemudian flavonoid ini itu umumnya berperan sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Kemudian dia juga sebagai pelindung tanaman dari sinar UV dan patogen agar tumbuhannya itu kuat dan bisa bertahan lama. Kemudian dia juga sebagai pemberi warna pada bunga, buah, dan daun, misalnya warna kuning, merah, dan ungu. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam tentang daun teh hijau. Berikut taksonominya terlampir. Baik, untuk sejarah teh hijau itu awal mulanya itu berasal dari Cina pada tahun sekitar 2700 sebelum Masehi pada masa Kaisar Shennong. Nah, teh hijau ini di Cina itu udah digunakan sebagai minuman dan obat tradisional. Kemudian dari Cina ini menyebar ke daerah Jepang pada abad ke-6 melalui ajaran Zen yang awal mulanya itu diperkenalkan oleh Eisai dan Dogen dalam bentuk matcha. Kemudian di Indonesia sendiri, teh hijau itu mulai dikenal tahun 1684 yang dibawa pertama kali itu oleh Andreas Klaier di Batavia. Kemudian teh hijau ini berkembang pesat dengan adanya budidaya sejak berdirinya Kebun Raya Bogor pada tahun 1817 dan menjadi komoditas utama dan penting di Pulau Jawa. Kandungan senyawa flavonoid dari daun teh hijau itu sebenarnya banyak, ada quercetin, ada katekin, dan lain sebagainya. Namun di sini kita akan memfokuskan untuk membahas senyawa katekin saja. Baik, untuk metode isolasi dan identifikasi dimulai dari metode ekstraksi. Jika pelarutnya itu organik, maka dibagi menjadi dua, ada cara panas yaitu maserasi dan perkolasi, dan cara dingin yaitu sohlet dan reflux. Jika pelarutnya air, itu ada cara panas yaitu infusa dan dekokta, sedangkan cara dinginnya dengan perendaman. Jika senyawanya itu tahan terhadap panas atau termostabil, maka lebih baik menggunakan cara panas. Setelah itu dilakukan vaksinasi dengan metode ECC, KCV, kromatografi kolom, dan lain sebagainya. Setelah itu didapatkan fraksi digabungkan menjadi subfraksi. Setelah itu didapatkan isolat dan dilanjut dengan proses identifikasi. Pada proses isolasi dari daun teh hijau ini menggunakan metode ekstraksi maserasi. Caranya itu yang pertama, ditimbang teh hijau sebanyak 50 gram, kemudian dilarutkan dengan pelarut etanol, etil asetat, dan air mendidih masing-masing sebanyak 750 ml. Kemudian dimaserasi dengan variasi suhu 30 menit dan 60 menit sambil diaduk. Lalu disaring larutan hasil ekstrak dengan kertas saring dan filtrat yang diperoleh diuapkan dengan rotary evaporator hingga diperoleh ekstrak kering berwarna coklat kehitaman. Lalu dilanjutkan dengan metode fraksinasi menggunakan kromatografi kolom. Prosesnya itu dimulai dengan pemisahan melalui elusi gradien ekstrak daun teh dengan kadar katekin yang tertinggi. Caranya itu ditimbang silika gel G60 sebanyak 50 kali berat sampel yang akan dipisahkan. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom kromatografi dan dipadatkan. Lalu dicampur ekstrak sebanyak 4,06 gram terlebih dahulu dengan silika gel hingga terbentuk campuran kering. Kemudian dimasukkan ke bagian atas kolom yang telah berisi fase diam. Kemudian dielusi dengan menggunakan fase gerak heksan banding etil asetat 10:1, heksan banding etil asetat 5:1, heksan banding etil asetat 2:1, etil asetat 100 ml, kemudian ada diklorometan banding metanol 10:1. Kemudian dianalisis fraksi-fraksi yang terbentuk dengan KLT dengan selang pentotolan 2 fraksi.
fraksi dengan RF yang sama itu akan disatukan atau digabungkan. Nah, metode pemisahannya ini dengan menggunakan KLT atau kromatografi lapis tipis. Digunakan plat silika gel dengan ukuran 7 cm x 6,5 cm, lalu ditotolkan fraksi hasil kolom dan standar katekin pada jarak 1 cm dari tepi bawah plat KLT dengan pipa kapiler. Kemudian dikeringkan dan dielusi dengan fase gerak diklorometan banding metanol 20:1. Kemudian, dihentikan pengembangan setelah sampai batas atas elusi, dan noda pada permukaan plat dilihat di bawah sinar UV pada panjang gelombang maksimum 254 nanometer. Setelah itu, disemprot penampak bercak larutan cerium sulfat dan ditentukan bercak yang memiliki spot yang sama dengan standar katekin. Nah, di sebelah kanan itu ada gambar A dan gambar B. Gambar A itu ketika spot atau bercaknya itu dilihat di bawah sinar UV tanpa penyemprotan, sedangkan yang B itu plat KLT-nya itu dilihat di bawah sinar UV setelah disemprot cerium sulfat. Lalu, untuk proses identifikasi, dilakukan identifikasi gugus fungsi dengan menggunakan spektroskopi inframerah. Caranya itu dihomogenkan sampel isolat kering dengan plat KBr dalam cawan porselin, kemudian dimasukkan ke dalam sampel holder hingga seluruh bagian daiman tertutup. Lalu dipres sampel dengan alat paik tekanan 80 Newton, ditunggu hingga diperoleh spektrum IR, dan dilanjutkan dengan interpretasi data. Berikut adalah data yang diperoleh. Setelah itu, dilakukan identifikasi kadar katekin dengan menggunakan fase gerak, yaitu campuran 25% asetonitril dalam 75% asam asetat 0,3%. Fase gerak yang digunakan sebelumnya itu disaring dengan membran filter 0,45. Kemudian dibuat larutan standar katekin dengan menimbang katekin sebanyak 1 mg, kemudian dilarutkan dalam 1 ml metanol, sehingga diperoleh larutan induk 1000 ppm. Kemudian dilakukan pengenceran untuk mendapatkan deret larutan standar, yaitu 250, 150, 25, 10, dan 5 ppm dalam 1 ml metanol. Kemudian disaring melalui filter membran 0,45 dan dibuat larutan uji isolat teh hijau dengan menimbang sebanyak 25 mg lalu dilarutkan dalam 5 ml metanol sehingga diperoleh larutan uji 5000 ppm. Lalu dibuat isolat konsentrasi 2500 ppm dengan dipipet 0,5 ml larutan uji 5000 ppm dan ditambahkan metanol hingga 1 ml. Disaring melalui filter membran 0,45 dan dianalisis kadar katekin dengan menggunakan fase diam C18. Kemudian dimasukkan fase gerak agar melewati kolom selama 10 menit dengan temperatur kolom 30 derajat Celcius. Lalu diinjeksikan 20 ml larutan standar ke dalam injektor dalam posisi load, dihidupkan injektor pada posisi injek dan secara simultan. Dibiarkan terjadi elusi, dilakukan langkah yang sama untuk sampel. Kemudian ada uji Willstatter cyanidin, itu dilakukan dengan mengambil sebanyak 0,2 gram ekstrak daun teh hijau, dilarutkan dalam 20 ml etanol 96%, lalu diambil 10 ml, ditambahkan 0,5 ml HCl pekat dan 0,2 mg Mg. Kemudian dikocok dan didiamkan, nanti akan terjadi perubahan warna kemerahan menunjukkan adanya flavonoid. Kemudian ada uji NaOH. Uji NaOH itu dilakukan dengan mengambil sebanyak 1 ml ekstrak daun teh hijau, ditambahkan 2 tetes NaOH 10%, dikocok dan didiamkan, nanti akan terjadi perubahan warna merah, hijau, coklat, atau kuning menunjukkan adanya flavonoid. Dan yang terakhir itu ada uji FeCl3, dilakukan dengan cara pada ekstrak etanol, ekstrak etil asetat, dan ekstrak air, itu nanti ditambahin FeCl3, nanti akan memberikan perubahan warna menjadi hijau kehitaman yang menandakan positif katekin. Berikut kesimpulan yang dapat diambil. Berikut saran yang dapat diberikan. Baik, sekian. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.